Biografi B.J. Habibie. Banyak orang mencari mengenai kisah, profil atau biografi singkat B.J. Habibie. Dia adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia dan juga Presiden ketiga Republik Indonesia. Dialah Prof. Dr. H.C. Ing. Dr. Sekmul Baharudin Jusuf Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspawardoyo Habibie yang menikah dengan Hasria Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar, namun ia harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung saat ia sedang salat Isya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama Habibie. Sepeninggal ayahnya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya terutama Habibie. Karena kemauan untuk belajar, Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middle Bar School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya, masuk ITB dan kuliah di Jerman. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ia tidak sampai selesai di sana karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Karena mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia, maka ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinland-Pfalzen Technische Hochschule RWTH. Ketika sampai di Jerman, beliau sudah bertekad untuk sungguh-sungguh dirantau dan harus sukses. Dengan mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1955 di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau atau swasta daripada teman-temannya yang lain. Musim liburan bukan liburan bagi beliau, justru kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Sehabis masa libur, semua kegiatan disampingkan kecuali belajar. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman dan uang tanpa mengikuti ujian. B.J. Habibie ketika memberikan ceramah, beliau mendapat gelar Diplomaing dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 dengan predikat cum laude sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyur, beliau mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api Jerman. Pada saat itu firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1000 wagon.
Mendapat persoalan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang yang ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Setelah itu beliau kemudian melanjutkan studinya untuk gelar doktor di Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen Aachen. Kemudian Habibie menikah pada tahun 1962 dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya makin keras. Di pagi-pagi sekali Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Istrinya Nyonya Hasri Ainun Habibie harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju. Untuk menghemat kebutuhan hidup keluarga, pada tahun 1965 Habibie mendapatkan gelar dokter Ingenieur dengan penilaian summa cum laude sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen Aachen. Rumus faktor Habibie. Rumus yang ditemukan oleh Habibie dinamai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang sehingga ia dijuluki sebagai Mercrek pada tahun 1967. Menjadi profesor kehormatan, guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Dari tempat yang sama tahun 1965. Kejeniusan dan prestasi inilah yang mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional di antaranya Gesellschaft Luft- und Raumfahrt, lembaga penerbangan dan angkasa luar Jerman, Royal Aeronautical Society London, Inggris, Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Swedia, Académie Nationale de l'Air et de l'Espace, Prancis dan Academy of Engineering, Amerika Serikat. Sementara itu penghargaan bergensi yang pernah diraih Habibie diantaranya Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana, B.J. Habibie dan Nyonya Ainun Habibie. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi. Banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodor van Karman Award itu kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung. 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude, lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBBGM Jerman. Sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia, B.J. Habibie kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT. Memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI. Dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Saya bilang ke presiden, kasih saya uang 500 juta dolar dan N250 akan menjadi pesawat yang
terhebat yang mengalahkan ATR, Bombardier, Dornier, Embraer, dan kita tak perlu tergantung dengan negara manapun. Tapi keputusan telah diambil dan para karyawan IPTN yang berjumlah 16.000 harus mengais rejeki di negeri orang, dan gilanya lagi kita yang beli pesawat dari negara mereka. Pada tanggal 22 Mei tahun 2010, Hasria Ainun Habibie, istri B.J. Habibie, meninggal di Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum, Munchen, Jerman. Ia meninggal pada hari Sabtu pukul 17.30 waktu setempat atau pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kepastian meninggalnya Hasria Ainun dari kepastian Ali Mokhtar Ngabalin, mantan anggota DPR yang ditunjuk menjadi wakil keluarga B.J. Habibie. Ini menjadi duka yang amat mendalam bagi mantan Presiden Habibie dan rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya. Namun setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas. Selama 48 tahun saya tidak pernah dipisahkan dengan Ainun, Ibu Ainun istri saya. Ia ikuti kemana saja saya pergi dengan penuh kasih sayang dan rasa sabar. Dik, kalian barangkali sudah biasa hidup terpisah dengan istri. You pergi dinas dan istri di rumah, tapi tidak dengan saya. Gini ya, saya mau kasih informasi. Saya ini baru tahu bahwa Ibu Ainun mengidap kanker hanya 3 hari. Sebelumnya, tak pernah ada tanda-tanda dan tak pernah ada keluhan keluar dari Ibu, papar B.J. Habibie.